Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 223510 223510293 dari kelas 5B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari dari React Native. Introduction to React Native. Yang pertama, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Pada halaman Getting Started yang ditulis di React Native menyediakan panduan untuk memulai pengembangan aplikasi dengan React Native. Sebuah framework JavaScript yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi mobile secara cross-platform, iOS maupun Android, menggunakan React. Yang pertama itu kita bisa menggunakan instalasi terlebih dahulu. Terdapat dua opsi instalasi yang menggunakan Expo CLI dan React Native CLI. Expo CLI ini adalah metode yang lebih mudah dan cepat untuk pemula karena tidak memerlukan konfigurasi mendalam, cocok untuk membuat aplikasi yang lebih sederhana. Sedangkan React Native CLI memerlukan konfigurasi tambahan tapi menawarkan lebih banyak fleksibilitas, cocok untuk proyek yang lebih kompleks. Yang kedua, kita bisa memulai proyeknya dengan langkah-langkah memulai proyek baru dan menjalankan aplikasi pertama di perangkat emulator. Yang ketiga, mempelajari dasar-dasar setelah instalasi. Situs ini menyarankan untuk memahami komponen dasar seperti view, text, and image, serta cara menata UI dengan style. Selanjutnya kita ke core component and native component. React Native memperkenalkan berbagai komponen dasar yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI di dalam aplikasi. Komponen adalah elemen dasar di React Native seperti di bagian-bagian blok bangunan yang dapat digabungkan untuk membuat struktur aplikasi seperti view, text, image, scroll view, text input. Selanjutnya kita ke React fundamental. React Native menjelaskan dasar-dasar React, framework, dan JavaScript yang menjadi inti dari React Native. React memudahkan pengembangan membuat antarmuka pengguna berbasis komponen dengan memisahkan tampilan aplikasi ke dalam elemen-elemen kecil yang bisa digunakan ulang. Yang pertama, komponen. Di React, setiap bagian UI bisa dianggap sebagai komponen, bagian independen yang menyusun antarmuka. Komponen ini bisa berupa elemen sederhana seperti tombol atau lebih kompleks seperti menu atau kartu profil. Setiap komponen menerima props atau data yang diberikan dari luar komponen dan menghasilkan tampilan tertentu sesuai dengan data tersebut. Yang kedua ada stage. Stage adalah data yang bisa berubah seiring waktu dan mempengaruhi tampilan komponen. Misalnya, ketika pengguna mengisi formulir atau mengklik tombol, React menggunakan stage untuk mempengaruhi UI tanpa memuat ulang seluruh halaman. Ini membuat aplikasi lebih dinamis dan interaktif. Yang ketiga, declarative UI. React memungkinkan pengembang untuk menulis kode secara deklaratif. Artinya, pengembang hanya perlu menentukan tampilan akhir yang diinginkan. React akan otomatis memperbarui tampilan jika ada perubahan data. Ini mengurangi kompleksitas kode dan memudahkan pengolahan tampilan aplikasi. Yang keempat itu ada Virtual DOM. React menggunakan Virtual DOM, salinan virtual dari DOM asli yang membuat aplikasi lebih cepat. Ketika ada perubahan data, React hanya memperbarui bagian yang berubah di Virtual DOM sebelum menampilkannya ke DOM asli, yang meningkatkan efisiensi aplikasi. Selanjutnya kita ke handling text input. Di sini dia mengelola input teks di aplikasi menggunakan komponen text input. Text input memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks seperti pada formulir atau kotak pencarian. Berikutlah poin-poin pentingnya dari text input. Di dalam komponen text input itu sendiri adalah komponen utama untuk menerima input teks dari pengguna dengan menambahkan text input di aplikasi. Pengguna dapat menggantikan teks yang nantinya bisa diproses atau disimpan oleh aplikasi. Yang kedua, mengelola stage untuk input. Biasanya, input teks disimpan dalam stage komponen agar aplikasi dapat merespon perubahan yang dibuat pengguna. Menggunakan metode seperti on-chain text, pengembang bisa memperbarui stage setiap kali ada perubahan pada teks yang dimasukkan. Yang tiga, properti dan pengaturan lainnya. Placeholder, menampilkan teks sementara untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang apa yang harus dimasukkan. Yang selanjutnya ada keyboard type, menyesuaikan jenis papan ketik, misalnya email address atau numerik untuk mempermudah input tertentu. Selanjutnya secure text entry, mengaktifkan mode teks aman misalnya untuk input kata sandi. Menangani event. React Native memungkinkan pengembang untuk merespon berbagai event yang terkait dengan input teks, seperti ketika pengguna selesai mengetik, kita bisa menggunakan on submit editing, atau ketika fokus beralih dari
text input ke on blur. Using a scroll view. Di sini dia menjelaskan cara menggunakan komponen scroll view yang memungkinkan konten di aplikasi bisa digulir atau di-scroll ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jika melebihi ukuran layar, ini sangat berguna untuk tampilan dengan banyak elemen atau daftar panjang. Yang pertama itu ada komponen dasar scroll view, adalah komponen dasar di React Native untuk membuat area yang bisa digulir. Dengan membungkus elemen-elemen UI di elemen scroll view, konten tersebut akan otomatis bisa digeser jika melampaui batas layar. Yang kedua, penggunaan dasar. Untuk menggunakan scroll view, komponen ini membungkus elemen-elemen yang akan ditampilkan. Pengembang dapat menentukan arahan geser apakah vertikal atau horizontal dengan mengatur properti horizontal sama dengan true. Untuk digulir horizontal. Optimasi dengan prop. Scroll enable. Mengaktifkan atau menonaktifkan guliran dengan scroll enable. Ini memungkinkan pengembang mengontrol kapan guliran diaktifkan atau dimatikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya adalah handling large list. Scroll view cocok untuk konten statis atau list pendek. Namun untuk list panjang yang dinamis, flat list atau section list lebih efisien karena scroll view merender seluruh konten sekaligus yang bisa menurunkan kinerja aplikasi pada list yang sangat panjang. Yang kelima itu ada properti tambahan seperti konten container style dan reference control. Selanjutnya using list view. Di sini menampilkan daftar pada data panjang menggunakan list view, namun perlu dicatat bahwa list view sudah tidak direkomendasikan untuk penggunaan baru karena digantikan oleh flat list dan section list yang lebih efisien dan fleksibel. Pentingnya penggantian list view. List view dulu digunakan untuk menampilkan daftar data yang panjang, tetapi seiring perkembangan React Native, flat list dan section list sekarang direkomendasikan karena alternatif kinerja yang lebih baik, terutama pada list panjang yang kompleks. Flat list adalah komponen yang dirancang khusus untuk daftar panjang dan bersifat dinamis. Sedangkan section list itu, jika daftar yang digunakan dikelompokkan dalam beberapa bagian atau kategori, dia bisa digunakan serupa dengan hasil flat list, tetapi dengan dukungan tambahan untuk mengelompokkan item dan bagian. Selanjutnya kita ke troubleshooting. Di sini dia menyediakan panduan pemecahan masalah umum yang terjadi saat pengembangan aplikasi penggunaan React Native. Yang pertama itu ada pada masalah instalasi dan setup. Yang kedua ada error pada proses build and run. Yang ketiga debugging error dan UI dan logic. Yang keempat masalah spesifik platform iOS dan Android. Yang kelima ada menggunakan bantuan dari komunitas. Selanjutnya kita masuk ke platform specific code. Di sini kita membahas menulis kode yang khusus untuk platform iOS atau Android dalam suatu proyek React Native. Ini penting karena terkadang pengembangan perlu menyesuaikan tampilan atau fungsionalitas aplikasi untuk masing-masing platform. Yang pertama, kita menggunakan platform mobile. React Native menyediakan modul platform yang bisa digunakan untuk mendeteksi platform yang sedang dijalankan. Misalnya JavaScript. Ya, bisa codingannya terlihat seperti ini. Kita menggunakan import dari platform from React Native. Dan const instruction sama dengan platform .select. Kemudian kita masukkan input teksnya iOS, yang ini adalah instruksi untuk iOS. Dan ada satu lagi, ini adalah instruksi untuk Android. Dengan cara ini, komponen atau fungsi dapat menampilkan atau menjalankan kode yang berbeda berdasarkan platform. Ekstensi file khusus platform, pengembang bisa membuat dua file berbeda untuk platform yang berbeda. Misalnya komponen android.js untuk Android dan komponen .ios.js untuk iOS. React Native akan otomatis memilih file yang sesuai dengan platform saat build aplikasi. Hal ini membantu memisahkan kode yang spesifik untuk platform secara rapi. Kemudian ada platform specific styling. Terkadang komponen membutuhkan gaya atau tata letak yang berbeda di setiap platform dengan platform dan platform select. Pengembang bisa menentukan gaya yang spesifik untuk iOS atau Android seperti JavaScript. Ya, di sini kita menggunakan const style, yaitu stylenya set.create. Di sini menggunakan third party library, beberapa pustaka pihak ketiga menyediakan opsi khusus platform atau API yang berbeda untuk masing-masing platform. Sedangkan ada handling native module untuk fitur yang tidak tersedia langsung di React Native.
Pengembang dapat menulis kode natif khusus untuk iOS dalam Swift atau Objective-C dan mengintegrasikannya dengan aplikasi React Native. Ini memberikan fleksibel lebih, terutama jika aplikasi membutuhkan akses ke fitur perangkat tertentu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.